Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matiz zahirah wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimir risalah wal hadi minad dalalah wa ala alihi wa ashabihi as-sadah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, maha baik Allah. Lisan kita yang banyak berdusta, banyak bermaksiat, banyak menyakiti perasaan makhluk Allah, namun Allah masih izinkan lisan kita ini untuk menyebut namanya, untuk mengagungkannya. Betapa maha baiknya Allah. Tubuh kita yang banyak bermaksiat kepada Allah, namun saat ini Allah masih izinkan kita untuk sujud, beribadah dan menghamba kepadanya. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat menghamba dan beribadah kepada Allah, Allah istiqamahkan kepada kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Ini mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita mengisi kehidupan kita di dunia dengan banyak memuji Allah, banyak bersyukur kepada Allah, banyak memahaagungkan dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, yang mana banyaknya kita adalah mengeluh, na'udzubillah min dzalik, protes terhadap Allah, na'udzubillah min dzalik, dan tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Lubabul Hadis tentang fadilah mengucapkan alhamdulillah dan la ilaha illallah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, zikir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, dan doa yang terbaik, doa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alhamdulillah. Jika disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, yang terbaik, maka tidak ada lagi yang lebih daripada itu. Kita misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menyatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat, di mana dua kalimat ini sangat ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya di mizan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dinyatakan bahwasanya dua kalimat ini ringan diucapkan namun berat timbangannya di mizan. Tapi
walaupun timbangan ini menjadi berat dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tapi tetap jika dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalahlah semua zikir-zikir, kecuali zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan berzikir apapun juga, silahkan mengingat Allah dengan zikir yang manapun juga, tapi jangan pernah tinggalkan zikir yang terbaik, zikir yang paling utama, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya afdalud du'a, doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Maka doa yang manapun juga akan kalah derajatnya, akan kalah timbangannya, akan kalah kebaikan dan keutamaannya dibandingkan dengan alhamdulillah. Kita banyak kebutuhan, kepentingan, keperluan yang kita ajukan di hadapan Allah melalui doa-doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah, jangan pernah tinggalkan doa terbaik, doa yang paling utama, doa yang luar biasa dahsyatnya di hadapan Allah, yaitu adalah alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, di zaman baginda Nabi Musa alaihissalam sedang ingin pergi menuju gunung Tursina, maka Nabi Musa alaihissalam berjumpa di tengah perjalanan dengan seorang yang soleh. Kemudian dia banyak beribadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang yang ahli ibadah ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam setelah mengucapkan salam, "Wahai Nabi Musa, hendak ke mana engkau?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Hendak ke gunung Tursina, berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala." Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah, aku ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupanku kuisi dengan beribadah kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam aku hanya beribadah kepada Allah sampai lelah letih tubuhku ini. Maka ya Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, di manakah Allah tempatkan nanti aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menjawab, baiklah, akan aku tanyakan ke hadirat Allah. Dilanjutkan perjalanannya, berjumpa lagi dengan orang yang kedua, yang orang ini adalah ahli maksiat, yang mengisi kehidupannya dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, hendak ke mana engkau?" Dijawab Nabi Musa alaihissalam, "Hendak ke gunung Tursina, berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala." Wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, aku mengisi kehidupan di dunia ini dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah Allah akan tempatkan nantinya aku di akhirat? Baiklah, akan aku sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari gunung Tursina, baginda Nabi Musa alaihissalam kembali berjumpa dengan dua orang tadi. Yang pertama berjumpa dengan ahli ibadah. Ahli ibadah itu bertanya, "Wahai Nabi Musa, bagaimana jawaban dari Allah?" Maka Nabi Musa menjawab, "Wahai ahli ibadah, tempatmu itu adalah di surganya tertingginya Allah, bersama para nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Tapi ahli ibadah ini malah mengeluh dalam hatinya, tidak terima di dalam hatinya, protes di dalam hatinya. "Ya Allah, hanya di surga bersama Nabi sajakah tempatku nanti? Padahal aku sudah lelah letih mengorbankan seluruh waktuku, tubuhku yang demikian sampai lelah dan begitu sakitnya beribadah kepada Engkau ya Allah. Namun hanya itukah balasan darimu ya Allah?" Dia terus-menerus mengeluh dalam hatinya. Dia terus-menerus protes terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan perjalanannya dan berjumpa dengan orang yang kedua, yang ahli maksiat tadi. Maka ahli maksiat kembali bertanya, "Wahai Nabi Musa, bagaimana jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala?"
wahai ahli maksiat, tempatmu Allah kabarkan adalah di neraka yang paling dalam, neraka Jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ahli maksiat ini kemudian malah di luar dugaan Nabi Musa alaihissalam, dirinya malah bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan itu berulang-ulang kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan dirinya dikabarkan sampai menari kegirangan sambil meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, sambil terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum jauh perginya, maka Nabi Musa kemudian memanggil orang yang ahli maksiat itu, wahai ahli maksiat, bukankah kabar dari Allah adalah bahwa tempatmu di neraka yang paling dalam, di neraka Jahannam? Namun kenapa engkau malah bersyukur yang banyak kepada Allah, mengulang-ulang alhamdulillah, kegirangan dan menari, seakan engkau telah mendapatkan sesuatu yang sangat dahsyat dan besar. Maka ahli maksiat ini kembali berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, ketahuilah, selama ini aku tidak pernah mengingat Allah. Aku hanya mengisi waktu demi waktu hanya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nyatanya Allah tidak melupakan aku. Allah repot-repot menyediakan neraka bagiku. Artinya Allah tidak pernah melupakanku. Yang kusyukuri adalah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Walaupun hamba itu banyak bermaksiat kepada Allah, Allah tetap mengingat hambanya. Walaupun hambanya itu banyak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersyukur kepada Allah. Biarkan saja, mau dimanapun aku ditempatkan oleh Allah, yang membuat aku kagum di hadapan Allah sehingga terus bersyukur dan mengulang alhamdulillah adalah ingatnya Allah kepadaku. Itu sudah cukup bagiku, membuat aku bersyukur dan berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka betapa dahsyatnya mengucapkan alhamdulillah. Selain itu diperintah oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa yang paling afdal, yang paling utama, yang terbaik. Alhamdulillah itu juga salah satu tingkatan syukur yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari khususnya bagi diri kami dan semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian, kita isi sisa kehidupan kita di dunia ini dengan banyak memuji Allah, dengan banyak bersyukur kepada Allah, dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, dan kita tinggalkan mengeluh, protes dan tidak terima terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, anak keturunan kita, dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.